Kisah Para Rasul, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17 sampai dengan pasal yang keempat, ayat yang keempat. Hai saudara-saudara, kata Petrus, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita, dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu dan di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak
yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami telah membaca satu bagian Alkitab yang kami percaya adalah isi hati Tuhan bagi kami semua. Dan saat ini tiba waktunya bagi kami untuk merenungkannya. Karena itu kami berdoa memohon biarlah Roh Allah sendiri sajalah yang memampukan kami menyimpan isi hati Tuhan itu di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Immanuel itu kami memohon. Amin. Ibu, bapak, saudara, anggota jemaat, dan simpatisan GKI Taman Majapahit, Semarang. Di dalam pasal pertama buku katekisasi Gereja Kristen Indonesia Jawa Tengah, buku berjudul Tumbuh dalam Kristus, dijelaskan bahwa tujuan hidup orang-orang yang mengalami keselamatan dari Allah, tujuan hidup umat Tuhan adalah hidup menjadi berkat. Ya, kita semua dipanggil bukan untuk menikmati keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus demi kenyamanan diri kita sendiri, tetapi justru kita dipanggil menjadi umat Allah supaya kita hidup menjadi berkat. Tetapi tidak dapat dipungkiri, tidak mudah untuk hidup menjadi berkat. Ada tantangan, bahkan bahaya yang mengancam kehidupan kita manakala kita mau hidup menjadi berkat. Suatu ketika di dalam program pelayanan sebuah komisi remaja di sebuah gereja, para remaja diajar bagaimana mereka harus bersusah payah, bekerja keras untuk bisa menjadi berkat bagi masyarakat sekitar. Minggu demi minggu mereka diajar untuk menyisihkan uang saku mereka, ditabung bersama-sama untuk kemudian pada satu hari tertentu hasil tabungan itu
mereka belanjakan dimasak bersama-sama, dibungkus menjadi nasi kucing. Nah, tibalah hari di mana mereka akan membagikan bingkisan-bingkisan dan bungkusan-bungkusan nasi kucing dan air mineral kepada mereka yang membutuhkan. Tidak tanggung-tanggung, mereka menyebar ke berbagai tempat di sebuah kota pukul 4 subuh. Mereka berpencar, mencoba mencari pribadi-pribadi yang dirasa membutuhkan makanan, minuman, kebutuhan primer. Ada tukang sapu jalanan, ada tukang becak yang harus bermalam di pinggir jalan, ada penjaga palang rel kereta api, dan masih banyak yang lain. Dan kurang lebih pukul 7 pagi, mereka kembali berkumpul di gereja untuk berbagi kisah pelayanan mereka di tengah masyarakat. Beberapa berbagi kisah. Perasaan mereka sangat senang ketika bingkisan yang mereka berikan, 2 bungkus nasi kucing dan 1 gelas air mineral, diterima dengan penuh sukacita. Mereka mendengar para penerima berujar, "Alhamdulillah." Sementara mereka ketika memberi dalam hati berseru, "Puji Tuhan." Sukacita itu ada dalam hati mereka. Tetapi seorang remaja kemudian berkata, "Aku juga punya pengalaman, tetapi bukan pengalaman yang menyenangkan. Ketika aku memberikan bingkisan tersebut, rupa-rupanya yang menerima adalah orang yang dalam tanda kutip sakit. Dia bertanya kepada saya, 'Ini dari mana?' Dan saya jawab, 'Dari Tuhan.' Dibuka bingkisan itu, dibuka nasi bungkus itu, dan dilemparkannya ke wajah saya nasi kucing itu. Saya takut, saya gemetar, karena ternyata orang yang di hadapan saya sakit, marah, dan tentu saja sikapnya membahayakan. Saya cepat-cepat menyingkir dari tempat itu. Wah, ternyata tidak mudah hidup menjadi berkat.
Ibu bapak, saudara yang terkasih, tidak mudah untuk hidup menjadi berkat. Ada kalanya orang menerima dengan penuh sukacita, tetapi ada kalanya juga orang salah paham, marah, curiga, bahkan kemudian merespon dengan tindakan-tindakan yang tidak kita harapkan. Petrus dan Yohanes memberitakan siapakah Yesus Kristus, Sang Mesias yang diutus oleh Allah sendiri, Sang Mesias yang dijanjikan kepada umatnya. Tetapi ketika para pemuka agama mengetahui tindakan mereka, para pemuka agama ini marah, menangkap mereka, dan kemudian memberikan tuduhan-tuduhan yang sungguh menyakitkan hati Petrus dan Yohanes. Tetapi puji Tuhan, penulis kitab Kisah Para Rasul menyatakan bahwa karena pemberitaan Injil itu, hari itu juga ada kurang lebih 5.000 orang laki-laki yang mengalami pertobatan, hati mereka kembali terarah kepada Tuhan. Di dalam masa Adventus ini, ibu bapak, saudara yang terkasih, panggilan itu tidak berubah. Di tengah pandemi virus corona ini, panggilan itu juga tidak berubah. Kita tetap dipanggil menjadi berkat. Adakah kita telah mengalami segala berkat Tuhan yang memampukan kita untuk senantiasa hidup menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Memang ada resikonya, tetapi percayalah, ada sukacita besar yang Tuhan akan berikan di dalam hati kita manakala kita memenuhi panggilannya untuk hidup menjadi berkat. Selamat mengalami sukacita karena Tuhan memakai hidup kita menjadi berkat bagi lingkungan yang ada di sekitar kita. Amin. Mari kita hening sejenak di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, firman-Mu mengingatkan kami supaya kami tetap hidup menjadi berkat. Karena itu, mohon Engkau menopang dan memampukan kami untuk senantiasa
hidup menjadi berkat bagi mereka yang ada di sekitar kami. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami memohon. Bapa Surgawi, saat ini kami berdoa bagi gereja di mana kami berjemaat pada saat ini. Kami berdoa bagi majelis jemaat, biarlah segala berkat, hikmat, serta pertolongan Tuhan menopang dan menguatkan semua anggota Majelis Jemaat GKI Taman Majapahit. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami memohon. Bapa Surgawi, kami juga teringat berdoa bagi badan-badan pelayanan jemaat, komisi-komisi, tim gugus tugas, badan usaha keuangan, panitia masa Raya Natal 2020, serta panitia masa Raya Paskah 2021. Kami memohonkan berkat bagi kekasih-kekasih hati kami ini. Biarlah di tengah pelayanan mereka, di tengah situasi dan kondisi yang tidak mudah untuk dihadapi, bahkan di tengah cuaca yang seringkali terasa tidak bersahabat, Engkau tetap memberikan kesehatan, hikmat, kesehatan, serta kemampuan untuk melaksanakan segala program yang telah mereka tetapkan, sehingga sungguh pelayanan mereka boleh menjadi berkat dalam kerangka pembangunan tubuh Kristus di GKI Taman Majapahit ini. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami memohon. Bapa Surgawi, saat ini kami juga berdoa bagi kekasih-kekasih hati kami yang termasuk di dalam kelompok usia yang rentan terpapar virus corona. Anak-anak kami yang berusia di bawah 15 tahun. Mereka para usia lanjut yang berada di usia setelah 60 tahun. Saudara-saudara kami yang memiliki sakit
bawaan seperti jantung, diabetes, darah tinggi, dan lain sebagainya. Tuhan, kami membawa kekasih-kekasih hati kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Mohon Tuhan melindungi dan merawat mereka. Dalam kemurahan-Mu kami memohon. Sebentar, ya Bapa Surgawi, kami akan memperingati dan merayakan Natal. Kami bersyukur bahwa Engkau masih mengizinkan kami untuk memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Sang Mesias yang telah dijanjikan itu, Sang Juru Selamat dunia. Di sisi lain, kami juga merasa prihatin bahwa kami belum dapat memperingati dan merayakan peristiwa Natal ini di dalam ibadah di gereja kami. Dan oleh karena itu kami berdoa, biarlah di dalam kesederhanaan, di dalam kebersahajaan, dan di dalam segala keterbatasan, kami tetap dapat merasakan sukacita dan damai sejahtera surgawi seperti halnya para gembala 2000 tahun yang lalu mengalami sukacita Natal yang pertama itu juga di dalam kesederhanaan, kebersahajaan, dan juga keterbatasan mereka. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami memohon. Kami pun berdoa bagi umat Kristiani, baik yang ada di daerah-daerah lain di Indonesia, maupun bagi mereka yang ada di belahan bumi yang lain. Tuhan, Natal kali ini menjadi keprihatinan bersama, sebab kami lalui, kami peringati, kami rayakan di tengah pandemi virus corona yang membawa bayang-bayang maut di seluruh dunia. Kami berdoa, memohon kiranya damai sejahtera surgawi tetap di dalam hati setiap umat Tuhan, sehingga Natal ini tetap dapat dihayati dengan hati yang sungguh-sungguh mengalami kelahiran Kristus Yesus di dalam hati dan kehidupan
kami semua. Dalam kemurahan-Mu kami memohon. Saat ini Ibu Bapak, Saudara yang terkasih, diberikan kesempatan bagi kita semua untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Kalau-kalau ada kerinduan, pergumulan, masalah kehidupan yang sedang Ibu Bapak Saudara hadapi dan rindu untuk didoakan, diletakkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Berdoalah secara pribadi di hadapan Tuhan.